Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Khoirul Janah dengan NIM 6670220069. Saya dari kelas 4D, jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Adapun tujuan dari video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah perbandingan politik pemerintahan. Nah, dalam video ini tuh berisikan mengenai bagaimana perbandingan politik pemerintahan antara kedua negara, yaitu negara Amerika Serikat dan negara Jerman. Video ini juga berisikan mengenai bagaimana sistem pemerintahan, sistem politik, sistem kepartaian, sistem pemilu, sosial, serta budaya. Yang pertama adalah kita akan membahas mengenai sistem pemerintahan negara Jerman. Jerman adalah salah satu negara yang menggunakan sistem pemerintahan parlementer, yaitu kekuasaan tertinggi dipegang di tangan parlementer. Nah, negara Jerman sendiri itu dipimpin oleh seorang presiden, yang mana tugasnya itu sebagai kepala negara yang mewakili negara dalam hubungan internasional, serta mengangkat duta besar. Selain itu, presiden juga bertugas untuk mengawasi penyusunan undang-undang sebelum nantinya akan disahkan oleh parlementer. Nah, di Jerman itu terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang mana lembaga eksekutif di sana tuh terdiri dari presiden dan pemerintahan federal atau menteri-menteri. Dalam lembaga legislatif itu tuh di Jerman terdapat parlemen federal yang merupakan DPR versi Jerman. Parlemen federal ini dipilih langsung oleh rakyat selama 4 tahun sekali, yang mana tugasnya untuk menetapkan undang-undang, memilih kanselir, dan mengawasi jalannya pemerintahan yang sedang berlangsung. Selanjutnya, lembaga legislatif di Jerman itu menerapkan sistem politik bikameral, maka pelaksanaan pemerintah itu menggunakan 2 kamar legislasi atau parlemen. Anggota majelis tinggi ini dipilih langsung oleh pemerintah dari masing-masing negara bagian. Dan lembaga legislatif di Jerman yang merupakan Bundesrat atau Dewan Utusan dari negara bagian ini bertugas untuk ikut berpartisipasi dalam pembuatan undang-undang dan administrasi negara federal. Lalu lembaga yudikatif di Jerman itu berisikan Mahkamah Konstitusi yang bertugas untuk menegakkan hukum. Di Jerman, Undang-Undang Dasar Republik Federal Jerman merupakan konstitusi utama negara Jerman yang menetapkan Jerman sebagai negara hukum, demokrasi representatif, dan negara sosial. Undang-Undang Dasar Republik Federal Jerman ini berisikan mengenai legislasi pada tatanan konstitusional dan mengikat administrasi negara pada hukum dan undang-undang. Jerman ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar sebagai negara hukum yang menuntut semua tindakan lembaga-lembaga pemerintah tunduk pada pengawasan oleh kehakiman. Undang-Undang Dasar di Jerman menetapkan prinsip sifat abadi yang menuntut bahwa prinsip-prinsip utama tersebut tidak boleh diubah, baik melalui amandemen pada Undang-Undang Dasar maupun melalui pembuatan konstitusi yang sama sekali baru. Sistem pemerintahan di Jerman itu tuh sebelum perang Prancis-Prusia pada tahun 1870 dan sampai 1871, Jerman berbentuk kekuasaan. Lalu adanya sistem pemerintahan parlementer setelah perang Prancis-Prusia. Sistem pemerintahan Jerman juga menjadi parlementer dengan kepala pemerintahan kanselir. Terbentuknya pemerintahan Nazi di mana Jerman sempat terpecah menjadi 2 bagian, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Kekalahan dalam Perang Dunia Kedua membuat Jerman sempat kehilangan wilayah timur sehingga pemerintahan berpindah ke Jerman. Sistem pemerintahan Jerman pada tahun 1990 kembali bersatu dengan Jerman Barat dan Jerman Timur, ditandai dengan runtuhnya tembok Berlin. Sistem demokrasi parlementer pun ada pada sistem pemerintahan Jerman, di mana sejak Jerman bersatu, sistem pemerintahan mereka adalah demokrasi yang berbasis ideologi yang mengutamakan hak-hak manusia, hak-hak asasi manusia. Di parlemen Jerman, partai dengan konsensus yang dominan yang memimpin parlemen. Dalam pemerintahan Jerman, parlemen dikenal dengan nama Bundestag dan Bundesrat. Jadi Bundestag itu merupakan anggotanya dipilih, kalau Bundesrat itu anggotanya adalah perwakilan dari negara-negara Bundesrat. Pemerintahan Jerman dipimpin oleh kanselir, tetapi Jerman juga memiliki presiden yang dipilih selama periode 5 tahun. Serta Jerman juga memiliki Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai sistem politik negara Jerman. Jerman merupakan sebuah negara yang memakai sistem politik demokrasi parlementer federal, yang artinya di dalam sebuah kekuasaan politik memiliki letak terhadap sebuah parlemen atau anggota legislatif yang dipilih oleh rakyat, yang dimana memiliki beberapa negara bagian yang tidak memiliki kedaulatan, tetapi kedaulatannya terletak pada pemerintah pusat. Bisa dikatakan bahwasannya negara Jerman ini memakai sistem yang memiliki pembagian kekuasaan di dalam sebuah negara kesatuan, baik secara provinsi, negara bagian, ataupun di satu wilayah. Nah,
di dalam negara Jerman itu memiliki parlemen bikameral atau sistem dua kamar yang mencakup terhadap Bundestag atau Dewan Perwakilan Rakyat dan Bundesrat yang berarti Dewan Federal. Dari adanya hal-hal itu, banyak partai di Jerman memperebutkan kursi di Bundestag untuk meraih suara dalam pemenangan pemilu. Karena kepala pemerintahan di Jerman sendiri merupakan hasil pemilihan yang dilakukan oleh Bundestag, sehingga Bundestag merupakan arena yang sengit untuk diperebutkan oleh partai-partai yang ingin mendapatkan kepentingannya masing-masing. Nah, di Jerman itu menerapkan sistem multipartai di dalam pemerintahannya. Sistem multipartai di Jerman sendiri merupakan sistem multipartai yang cukup kuat dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Dengan partai-partai seperti AfD, FDP, dan lain-lainnya. Dengan adanya partai-partai yang cukup kuat dalam mempresentasikan keanekaragaman pluralisme di negara tersebut, yang biasanya merepresentasikan ke dalam ras, etnis, warna kulit, dan agama yang berada di Jerman. Sistem politik di Jerman mencakup ke dalam sistem pemerintahan yang mempunyai dasar hukum dan kebebasan berekspresi bagi masyarakat sipilnya, yang dimana hal tersebut sudah dilindungi di dalam pengadilan yang berdiri secara independen, yang memiliki akuntabilitas yang tinggi untuk menegakkan berbagai hukum dan melindungi hak-hak individu yang harus dipenuhi bagi masyarakat sipil. Nah, hal tersebut tuh didukung oleh adanya lembaga birokrasi yang dimiliki Jerman yang memiliki sistem cukup kuat untuk mendukung berbagai kebijakan pemerintah dalam bentuk implementasi maupun dalam bentuk penegakan terhadap hukum. Terlepas dari itu, negara Jerman juga memiliki sistem federal yang berarti kekuasaan dibagi antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian. Setiap negara bagian itu memiliki otonomi yang signifikan dalam banyak hal, termasuk dalam hal pendidikan, kepolisian, dan kebijakan budaya. Jerman juga dikenal sebagai negara yang memiliki sistem ekonomi campuran, yang mana menggabungkan elemen-elemen kapitalisme dengan kesejahteraan sosial yang besar. Selanjutnya saya akan membahas mengenai sistem pemilu di Jerman. Sistem pemilu di Jerman adalah serangkaian sistem pemilu langsung dan proporsional yang dirancang untuk mencerminkan keragaman politik masyarakat. Dalam sistem ini, setiap pemilu diberikan dua suara dengan arti yang berbeda-beda. Satu untuk memilih kandidat secara langsung dan satu lagi untuk memilih partai politik. Pemilihan umum di Jerman merupakan proses demokrasi yang menentukan anggota parlemen Bundestag yang nantinya akan memilih kanselir sebagai kepala pemerintahan. Kanselir dipilih oleh Bundestag dengan suara terbanyak dan cenderung dari partai terbesar atau koalisi yang memiliki mayoritas parlementer yang bergantung pada hasil pemilihan umum. Struktur pemilu di Bundestag juga mencerminkan upaya untuk mencapai keseimbangan antar perwakilan langsung dan proporsional dalam sistem politiknya. Sementara itu, dalam sistem pemilihan proporsional di Jerman, distribusi kekuasaan di dalam lembaga legislatif diatur sesuai dengan proporsi suara yang diperoleh masing-masing partai politik. Dalam sistem ini, setiap pemilih juga diberikan dua suara, yaitu satu untuk memilih calon dari daerah pemilihan mereka dan satu lagi untuk memilih partai politik yang mereka dukung. Dengan demikian, kedua sistem ini bertujuan untuk mencerminkan kehendak rakyat secara proporsional dalam pemilihan umum, meskipun dengan pendekatan yang berbeda dalam menentukan representasi politik. Namun, walaupun terlihat inklusif, sistem ini juga menimbulkan pertanyaan kritis mengenai keterwakilan politik yang sebenarnya. Misalnya, jika di Jerman ini melakukan sistem pemilihan dengan cara langsung, terdapat risiko bahwa popularitas individu akan mengalahkan loyalitas terhadap partai, sehingga akan menghasilkan kemenangan bagi kandidat yang mungkin tidak memiliki pandangan mayoritas pemilih terhadap partai tersebut. Dari jumlah kursi yang harus didapatkan di Jerman, itu tuh Bundestag tuh memiliki pusat pengambilan keputusan politik negara dengan total 598 kursi yang merupakan forum utama perwakilan politik di Jerman. Namun, struktur pemilu Bundestag juga mencerminkan upaya untuk mencapai keseimbangan antara perwakilan langsung dan proporsional dalam sistem politiknya. Dari jumlah kursi tersebut, separuhnya 299 kursi lalu diperebutkan melalui pemilihan langsung, sedangkan sisanya dibagikan melalui sistem proporsional berdasarkan daftar calon. Nah, dalam proses pembentukan kabinet di Jerman, peran presiden tersendiri itu terdiri dari dua tahapan yang jelas, yang mana pada tahapan pertama tuh dikenal sebagai pemilihan kanselir. Presiden Jerman mengajukan usulan calon kanselir ke Bundestag, badan legislatif Jerman yang mewakili rakyat. Bundestag kemudian melakukan pemungutan suara untuk memilih calon yang diusulkan oleh presiden. Dengan calon tersebut harus memperoleh suara mayoritas untuk dapat diangkat menjadi kanselir di Jerman. Proses ini menjadi dasar konstitusional pembentukan kabinet Jerman, memastikan calon kanselir mendapat dukungan mayoritas di Bundestag. Pada tahap kedua dikenal sebagai peran elektor, yang mana menekankan kekuasaan presiden Jerman untuk mengambil langkah tambahan jika situasi politik memerlukannya. Salah satu kewenangan presiden adalah
kemampuan untuk membubarkan parlemen, yaitu Bundestag, dan menentukan penyelenggaraan pemilihan umum baru berdasarkan usulan parlemen. Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwasannya meskipun Jerman tidak melakukan pemungutan suara di luar negeri, namun warga negara yang tinggal di luar negeri tetap mempunyai kesempatan untuk mengikuti pemilu dengan memberikan surat suara. Seperti yang dilakukan pada tahun 2021, yang mana mencapai 60,4 juta. Dari jumlah tersebut, 31,2 juta orang adalah perempuan dan 29,2 juta orang adalah laki-laki. Sekitar 2,8 juta diantaranya adalah mereka yang baru pertama kali memilih. Hal ini menunjukkan bahwa pemilih kelompok lanjut usia mempunyai potensi yang besar dalam membentuk arah kebijakan politik melalui partisipasinya dalam pemilu. Lalu setelahnya, adanya konsep yang diterapkan sistem pemilihan anggota Bundestag di Jerman. Dalam sistem ini, setiap pemilih diberikan 2 suara, yaitu suara pertama untuk memilih langsung calon wakil rakyat yang tidak dapat mewakili partai yang dipilih, dan suara kedua untuk memilih partai politik. Kandidat yang memperoleh suara pertama akan langsung memperoleh kursi di Bundestag. Namun, untuk memastikan keterwakilan yang adil bagi semua partai politik, termasuk partai politik yang tidak langsung menangkan kursi, sistem ini memberikan mandat tambahan. Artinya, jumlah kursi di Bundestag akan ditambah untuk memperkuat keterwakilan partai politik yang tidak mampu meraih kursi secara langsung, agar perolehan suara tetap terwakili. Sistem pemilu di Jerman adalah contoh yang menarik bagi demokrasi parlementer. Mengapa demikian? Karena setiap pemilih diberikan 2 suara. Yang pertama digunakan untuk memilih calon perseorangan yang mewakili daerah pemilihannya di Bundestag, dan yang kedua digunakan untuk memilih partai politik secara keseluruhan. Untuk bisa terwakili di Bundestag, partai politik harus berhasil melewati ambang batas 5% suara. Proses pemilihan kanselir, kepala pemerintahan di Jerman, didasarkan pada suara mayoritas di Bundestag. Nah, pada akhirnya hal ini menunjukkan bahwasanya meskipun Presiden Jerman menjabat sebagai kepala negara, perannya biasanya bersifat secara seremonial dan dia tidak mempunyai kewenangan untuk menunjuk kanselir. Selanjutnya, sosial dan budaya negara Jerman. Jerman memiliki kehidupan sosial dan budaya yang beraneka ragam dan mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Dan pastinya hal tersebut berubah seiring dengan sejarah panjang yang pada akhirnya telah membentuk identitas Jerman pada saat ini. Tentunya, perubahan sosial yang terjadi di negara Jerman itu akhirnya mempengaruhi kondisi sosial masyarakatnya sesuai dengan keadaan sosial yang terjadi di negara tersebut. Karena negara Jerman itu terjadi beberapa kali perubahan sosial yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor internal dan faktor eksternal. Seperti yang kita ketahui, sejarah di negara Jerman yang terjadi pada Perang Dunia Kedua itu, kondisi sosial yang terjadi di masyarakatnya tuh lumayan mengenaskan. Karena pada saat itu masyarakat Jerman tuh harus hidup dengan kelaparan dan kemiskinan karena harus mengganti rugi atas semua kerusakan yang terjadi. Nah, hal itu akhirnya mempengaruhi negara Jerman pada saat ini, yang mana negara Jerman pada saat ini tuh mengalami kemajuan yang cukup signifikan dan bahkan dijadikan contoh untuk negara-negara lainnya, seperti dalam sistem pendidikan, yang mana pendidikan di Jerman itu sudah diakui secara internasional dan kehidupan masyarakatnya juga lebih dijamin oleh negara, serta kesejahteraan masyarakatnya tuh ditunjang juga sama program-program pemerintah negara Jerman, yang mana adanya tunjangan kesejahteraan, adanya asuransi penambang dan sebagainya. Nah, negara Jerman itu juga merupakan salah satu negara yang memanfaatkan teknologi serta memiliki kemajuan dalam teknologinya. Kalau karakteristik dari masyarakat Jerman itu tuh mereka tuh lebih condong ke individualis dan menghargai privasi dari orang lain serta menghargai kebebasan dari individu. Makanya di negara Jerman itu pada akhirnya tuh menetapkan adanya gender ketiga yang mana disebut dengan gender yang berbeda dan melegalkan pernikahan dari sesama jenis. Selanjutnya adalah saya akan membahas mengenai negara Amerika Serikat. Yang pertama yaitu membahas mengenai sistem pemerintahan negara Amerika Serikat. Sistem pemerintahan negara Amerika Serikat itu menganut sistem presidensial, yang mana di dalam negara Amerika Serikat ini terdiri dari 50 negara bagian dan ibu kotanya yang terletak di Washington DC. Negara Amerika Serikat itu menggunakan sistem pemerintahan presidensial, yang mana presiden itu merupakan kepala negara dan pemerintahan. Di negara Amerika Serikat sendiri juga terdapat pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif atau dikenal sebagai konsep trias politika yang dikenalkan oleh Montesquieu. Negara Amerika Serikat ialah negara yang menggunakan sistem demokrasi dengan berideologi liberal karena berdasarkan pada pemahaman dan asas kebebasan dalam segala aspek. Dalam negara Amerika Serikat itu juga menganut sistem bikameral, yaitu badan perwakilan rakyatnya adalah Senat, dan Senat itu tuh sebagai House of Representative, yang mana anggotanya itu tuh dipilih untuk mewakili daerah pemilihannya.
Hal ini seperti hal yang lalu Senat itu tuh mewakili negara bagian yang menjadi sebuah perwakilan atau merepresentasikan dari semua masing-masing daerah. Nah, di Amerika sendiri itu Senat itu tuh tidak memiliki wewenang dalam mengundangkan atau memutuskan akan menjadi undang-undang dalam suatu peraturan yang terdapat di negara tersebut. Sehingga di Amerika Serikat itu tuh tapi di Amerika Serikat itu tuh adanya pemerintahan presiden dan wakil presiden yang bisa dilakukan oleh lembaga legislatif. Dalam hal ini mengadili presiden dan House of Representative dan Senate itu berwenang gitu dalam melakukan pemerintahan terhadap presiden. Selanjutnya yaitu sistem politik negara Amerika Serikat, yang mana sistem politik negara Amerika Serikat itu republik konstitusional federal yang terdiri dari 50 negara bagian dan sebuah distrik federal. Negara Amerika Serikat itu kan terdiri dari tiga pemisahan kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, di Amerika Serikat sendiri, lembaga legislatif itu berada di tangan Parlemen Amerika Serikat yang terdiri atas 2 kamar, yaitu Senate dan House of Representative. Yang kedua adalah eksekutif. Eksekutif itu, kekuasaan eksekutif itu dipegang oleh presiden yang dipilih oleh masyarakat setiap 4 tahun sekali. Nah, presiden ini menduduki jabatan sebagai kepala negara, juga sebagai kepala pemerintahan. Nah, presiden dan wakil presiden itu dipilih melalui pemilu, jadi tidak diberikan pertanggungjawaban kepada Kongres. Nah, yang ketiga adalah yudikatif. Kekuasaan yudikatif itu berada di tangan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Tinggi. Sistem politik Amerika Serikat juga memiliki pemisahan kekuasaan yang jelas antara legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Yang mana badan legislatif di Amerika Serikat itu tuh disebut sebagai Kongres. Dan Kongres itu tuh bertanggung jawab atas pembuatan undang-undang, pembentukan pajak, dan membentuk wilayah. Nah, eksekutif di Amerika Serikat itu tuh bertugas sebagai membentuk pemerintahan, yang mana fungsinya tuh untuk menjalankan dan menegakkan hukum. Karena pemerintahan di Amerika Serikat kan menganut pemerintahan federal juga ya. Jadi tuh isinya tuh terdapat presiden, wakil presiden, kabinet, dan 15 departemen. Nah, di Amerika Serikat itu apabila presiden melakukan pelanggaran berat, maka presiden itu akan dapat dipecat oleh badan legislatif. Sehingga badan eksekutif di Amerika Serikat itu telah didelegasikan fungsi dan tugas penting oleh eksekutif umum. Selanjutnya, sosial dan budaya negara Amerika Serikat. Sosial dan budaya negara Amerika Serikat itu dapat ditinjau mengenai keberagaman dan ketimpangan serta upaya kesetaraan. Di Amerika Serikat itu terkenal dengan masyarakat yang beragam, yang mencakup berbagai ras, etnis, agama, serta latar belakang ekonomi. Meskipun ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencapai kesetaraan sosial, di Amerika Serikat itu ketimpangan yang terjadi itu sangat-sangat tinggi. Karena masyarakat Amerika Serikat itu kan emang berdiri dari berbagai macam keragaman, serta masyarakat yang ada di Amerika Serikat itu tuh kebanyakan juga masyarakat yang imigran gitu, imigrasi dari negara-negara lainnya. Sehingga pada dalam hal ini pada akhirnya itu dapat menimbulkan kesenjangan dalam bidang pendapatan, pendidikan, kesehatan maupun kesempatan kerja. Nah, walaupun di negara Amerika Serikat ini merupakan negara yang maju, pada akhirnya ketimpangan sosial ini tuh menjadi suatu problematika yang akhirnya susah untuk diselesaikan oleh negara tersebut. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari mengkomparasikan kedua negara antara negara Jerman dan negara Amerika Serikat itu ialah meskipun Presiden Amerika Serikat lebih berkuasa daripada Bundestag di Jerman, sistem pemerintahan di Jerman itu lebih baik karena sistem pemilu di Jerman lebih demokratis dibandingkan di Amerika Serikat. Serta rakyat Jerman itu lebih terwakili oleh presidennya dibanding Amerika Serikat. Nah, khususnya di eksekutif Jerman yang terdiri dari berbagai institusi jauh lebih baik dibandingkan eksekutif di Amerika Serikat dalam hal seorang presiden yang memiliki banyak kekuasaan dan mampu dengan mudah mengubah undang-undang dan peraturan penting negara. Selanjutnya dalam kondisi sosial masyarakat Jerman dan masyarakat Amerika, kalau di Jerman itu kesejahteraan sosial masyarakatnya tuh lebih dipentingkan oleh negara dan pemerintah, sehingga banyaknya program-program yang dibuat oleh negara Jerman atau pemerintah Jerman itu yang menunjang kesejahteraan masyarakatnya. Sedangkan di Amerika Serikat sendiri program-program kesejahteraan sosial masyarakatnya tuh lebih kurang dijamin gitu, sehingga akhirnya menimbulkan ketimpangan yang tinggi di dalam masyarakat Amerika Serikat sendiri. Pemerintahan tuh Jerman tuh memiliki sistem pemerintahan federal parlementer, yang mana tuh adanya adanya tingkat pemerintahan tuh yang berdasar pada negara-negara bagian, dan kanselir di Jerman itu merupakan kepala pemerintahan, sedangkan presiden federal itu adalah kepala negara. Tapi peran
presiden itu cenderung bersifat seremonial. Nah, kalau misalnya di Amerika Serikat itu tuh memiliki sistem pemerintahan federal republik konstitusional yang memiliki 3 pembagian kekuasaan, yaitu baik antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, presiden itu adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Sedangkan eksekutif juga memiliki peran yang signifikan gitu kalau misalkan di Amerika Serikat. Selanjutnya pada kepartaian. Di Jerman itu memiliki sistem kepartaian multipartai, dan mereka tuh terdiri dari partai-partai yang lumayan cukup kuat gitu di dalamnya. Di Jerman itu sistem multipartai ini tuh terdiri dari partai-partai utama gitu, termasuk partai CDU atau CSU, Uni Demokrat Kristen, lalu ada SPD dan Partai Hijau. Komparasi antara kedua negara, yaitu negara Jerman dan negara Amerika Serikat. Mungkin apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.